Bayangkan, kamu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Hartamu lebih dari 100 miliar dolar. Bukan juta, tapi miliar. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli apa saja yang kamu mau. Rumah mewah dimanapun kamu suka. Jet pribadi dengan desain sesuai keinginan. Pulau pribadi, kapal pesiar, bahkan klub olahraga papan atas. Dan bukan cuma kamu yang bisa hidup nyaman, tapi juga anakmu, cucumu, bahkan cicitmu. Tanpa perlu bekerja satu hari pun seumur hidup mereka. Tapi di puncak kejayaan itu, kamu justru berkata, "Saya akan menyumbangkan 99% dari kekayaan saya untuk orang lain." Diam, coba pikirkan sejenak. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu punya kekayaan seperti itu? Akan kamu simpan? Akan kamu wariskan? Atau akan kamu berikan hampir seluruhnya kepada orang yang bahkan tidak kamu kenal? Gila, terlalu idealis. Atau justru, itulah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan seorang manusia. Dalam video kali ini, kita akan membahas sisi lain dari Warren Buffett. Bukan hanya seorang investor jenius yang dikenal di seluruh dunia, tetapi juga seorang manusia yang percaya bahwa uang bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dibagikan, untuk membangun, untuk mengubah dunia. Kita akan menyelami kisah luar biasa di balik janjinya menyumbangkan 99% dari hartanya. Kita akan membahas The Giving Pledge dan mengapa Buffett menolak mewariskan semua kekayaannya ke anak-anaknya sendiri. Dan yang paling penting, apa pelajaran besar yang bisa kita ambil? Meskipun kita bukan miliarder, meskipun kita hanya punya sedikit, tapi punya hati yang besar untuk memberi. Ini bukan hanya soal uang, ini soal hidup, soal tujuan, dan soal warisan terbaik yang bisa ditinggalkan oleh manusia. Awal perjalanan hidup sederhana di antara kekayaan. Nama pria itu adalah Warren Buffett. Dunia mengenalnya sebagai Oracle of Omaha, seorang investor jenius yang membangun kekayaannya bukan dari warisan, bukan dari loterah, bukan dari sensasi sesaat, tapi dari kesabaran, kedisiplinan, dan prinsip yang teguh. Buffett membeli saham seperti orang membeli perusahaan sungguhan. Ia mempelajari bisnisnya, menilai kekuatannya, dan saat ia percaya, ia membeli dan menahannya selama puluhan tahun. Coca-Cola, American Express, Apple, ia bukan orang yang terobsesi pada grafik harian. Ia percaya pada nilai jangka panjang. Dan dari cara itu ia membangun kerajaan finansial yang luar biasa besar. Tapi yang menarik bukan hanya seberapa besar hartanya, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Di saat banyak orang kaya berlomba membeli rumah termewah di dunia, Buffett tetap tinggal di rumah kecilnya di Omaha, Nebraska. Rumah itu ia beli pada tahun 1958 seharga $31.500 dan sampai hari ini ia masih tinggal di sana. Bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih mewah. Ia bisa membeli 100 rumah mewah kalau ia mau. Tapi ia tahu, kebahagiaan tidak diukur dari luas rumah, tapi dari kenyamanan yang kamu rasakan di dalamnya. Setiap pagi, Buffett sering mampir ke McDonald's, membeli sarapan yang bahkan tidak lebih mahal dari kopi di kafe modern. Ia punya 3 pilihan menu, tergantung suasana hati dan kondisi pasar saham pagi itu. Ia tidak mengenakan jam tangan mewah, tidak tampil dengan mobil sport yang mencolok, tidak punya koleksi pakaian desainer yang berganti tiap musim. Dan semua itu bukan karena ia pelit, bukan karena ia takut mengeluarkan uang, tapi karena ia mengerti sesuatu yang lebih penting dari sekadar kemewahan. Nilai uang bukan untuk ditimbun tapi untuk digunakan dengan bijak. Banyak orang kaya sibuk membuktikan bahwa mereka kaya. Buffett justru tidak peduli orang tahu atau tidak, karena bagi Buffett, kebebasan hidup jauh lebih bernilai daripada gengsi. Ia tidak mau diperbudak oleh gaya hidup, tidak ingin hidupnya ditentukan oleh pandangan orang lain. Dan justru karena itu, ia bisa membuat keputusan keuangan dengan tenang. Bukan karena ingin tampil, tapi karena tahu apa yang ia butuhkan. Di dunia yang sibuk mengejar validasi, Buffett justru memberi pelajaran tentang kesederhanaan, bahwa kekayaan sejati bukan tentang seberapa besar kamu bisa membeli, tapi tentang seberapa baik kamu bisa mengendalikan diri.
Mengapa memberi? Warren Buffett pernah berkata, "If you in the luckiest 1% of humanity, you owe it to the rest of humanity to think about the other 99%." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di baliknya ada pandangan hidup yang sangat dalam. Buffett percaya, jika hidup memberimu keberuntungan, apakah itu lewat kecerdasan, kesempatan, jaringan, atau akses, maka kamu punya tanggung jawab moral untuk memikirkan mereka yang tidak seberuntung dirimu. Bagi Buffett, uang bukanlah piala, bukan lambang kemenangan, bukan pula identitas untuk menunjukkan siapa yang paling sukses. Ia justru melihat uang sebagai amanah, sesuatu yang dipercayakan kepadamu, bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk digunakan dengan bijaksana. Di saat banyak orang berlomba mengumpulkan harta untuk membeli kemewahan, Buffett justru sibuk memikirkan bagaimana kekayaannya bisa memberi manfaat sebesar-besarnya untuk dunia. Ia tahu bahwa uang punya kekuatan besar, bisa membangun sekolah, bisa menyelamatkan nyawa, bisa membuka akses pendidikan, kesehatan, bahkan harapan baru bagi jutaan orang. Dan karena itulah ia tak ingin kekayaannya hanya berputar di ruang pribadinya. Ia ingin uang itu mengalir, menjadi sumber kehidupan, bukan sekadar angka di layar ban. Yang lebih menarik lagi, Buffett tidak percaya pada konsep warisan besar yang memanjakan anak-anaknya. Ia pernah berkata bahwa ia hanya akan memberi cukup kepada anak-anaknya, agar mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dalam hidup. Tapi tidak cukup banyak hingga mereka tidak mau melakukan apa-apa. Karena menurut Buffett, tanggung jawab lebih penting daripada kenyamanan. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh tanpa arah, dikelilingi kemudahan tapi kehilangan semangat untuk belajar dan berjuang. Ia tidak ingin menciptakan keturunan yang hanya menikmati hasil, tanpa pernah memahami proses. Memberi dalam pandangan Buffett bukan soal jumlah, bukan soal nama yang terpampang di atas gedung, bukan soal dipuji karena dermawan, tapi soal kesadaran bahwa apa yang kamu miliki hari ini mungkin bukan hanya hasil usahamu sendiri, melainkan juga keberuntungan yang tidak semua orang dapatkan. Dan jika kamu cukup beruntung untuk memiliki lebih, maka kamu juga cukup kuat untuk berbagi lebih banyak. Buffett mengajarkan bahwa nilai tertinggi dari uang bukan ada pada seberapa banyak yang bisa kamu simpan, tapi pada seberapa besar dampak yang bisa kamu ciptakan dengan menggunakannya. Karena pada akhirnya, uang akan habis, tapi nilai dari memberi akan terus hidup. The Giving Pledge menggerakkan para miliarder. Pada tahun 2010, Warren Buffett bersama dua sahabatnya Bill dan Melinda Gates meluncurkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah kekayaan modern, sebuah gerakan global bernama The Giving Pledge, sebuah janji yang terdengar sederhana, tapi sesungguhnya sangat radikal. Isinya begini, para miliarder dunia diajak untuk menyumbangkan sebagian besar, bahkan hingga 99% dari kekayaan mereka untuk kegiatan amal. Bukan nanti, bukan setelah meninggal dunia, tapi mulai sekarang. Bayangkan itu sejenak, orang-orang paling kaya di dunia, yang selama ini dikenal karena membangun bisnis, menguasai pasar, dan menumpuk aset, tiba-tiba duduk bersama dan berkomitmen untuk memberikan kembali sebagian besar dari apa yang mereka miliki. Itu bukan keputusan kecil, itu adalah langkah yang mengguncang pola pikir banyak orang. Karena untuk pertama kalinya, kekayaan bukan lagi soal mewariskan, tapi soal mengalirkan. Warren Buffett menjadi contoh nyata. Ia telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya ke berbagai yayasan, termasuk Bill dan Melinda Gates Foundation, yang bekerja dalam bidang pendidikan, kesehatan global, pengentasan kemiskinan, dan penelitian penyakit. Ia tidak mendirikan yayasan dengan namanya sendiri. Ia tidak meminta namanya diabadikan di gedung-gedung. Ia bahkan menolak popularitas sebagai filantropis besar. Karena bagi Buffett, kebaikan tidak butuh panggung. Yang dibutuhkan hanyalah niat yang tulus dan tindakan yang nyata. The Giving Pledge bukan sekadar kampanye simbolis. Gerakan ini telah menginspirasi ratusan miliarder dari berbagai negara untuk ikut berkomitmen memberi, termasuk Elon Musk, Mark Zuckerberg, Mackenzie Scott, Richard Branson, dan banyak nama besar lainnya.
Dan itu terjadi karena seseorang seperti Buffett berani memulai, berani membuka pintu dan berkata, kita bisa lebih dari sekadar kaya. Kita bisa menjadi alat untuk perubahan. Di balik gerakan ini, tersembunyi filosofi yang sangat kuat. Bahwa dunia tidak akan berubah hanya dengan menunggu keputusan pemerintah atau menunggu sistem yang sempurna. Kadang, perubahan besar terjadi saat orang-orang yang punya kuasa, kekayaan, dan kepedulian bersatu dan memutuskan untuk bertindak. Buffett tahu, ia tidak bisa menyelesaikan semua masalah dunia sendirian. Tapi jika ia bisa menggerakkan 1, 2, 10, bahkan 100 orang lain untuk ikut memberi, dampaknya akan jauh lebih besar daripada kekayaannya sendiri. The Giving Pledge adalah warisan pemikiran. Sebuah pesan bahwa menjadi kaya bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan permulaan dari tanggung jawab yang lebih besar. Dan seperti kata Buffett, orang kaya harus memikirkan lebih dari sekadar kekayaannya. Mereka harus memikirkan dunia yang mereka tinggali. Apa yang diberikan Buffett pada anak-anaknya di dunia yang serba materialistis? Mewariskan harta kepada anak-anak sering dianggap sebagai kewajiban, bahkan bentuk cinta tertinggi dari orang tua. Tapi Warren Buffett berpikir berbeda. Salah satu keputusan paling mengejutkan yang pernah ia buat adalah ini. Ia tidak mewariskan kekayaan besar pada anak-anaknya, bukan karena ia tidak mencintai mereka, bukan karena ia ingin meninggalkan mereka berjuang sendirian. Justru sebaliknya, karena ia terlalu mencintai mereka untuk membiarkan mereka tumbuh tanpa tantangan. Dalam sebuah wawancara, Buffett pernah berkata, "Saya ingin anak-anak saya punya cukup, agar mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tapi tidak terlalu banyak, sampai mereka tidak mau melakukan apa-apa." Satu kalimat sederhana, tapi penuh kebijaksanaan hidup seorang ayah, yang tahu bahwa kemudahan berlebih bisa membunuh semangat. Buffett menyadari satu hal yang tidak banyak disadari orang tua kaya. Terlalu banyak uang bisa melemahkan karakter. Bukan karena uangnya jahat, tapi karena ketika segalanya terlalu mudah didapat, kita cenderung kehilangan rasa lapar. Lapar untuk belajar, untuk berjuang, untuk berkembang. Ia tidak ingin anak-anaknya hidup dalam bayang-bayang nama besar. Ia ingin mereka menemukan jati dirinya sendiri, bukan sekadar menjadi pewaris kekayaan, tapi pencipta nilai. Buffett percaya bahwa yang harus diwariskan bukan hanya aset, tapi nilai-nilai hidup, kejujuran, kerja keras, rasa ingin tahu, dan semangat memberi. Dan benar saja, anak-anak Buffett tidak tumbuh menjadi orang yang dimanjakan. Mereka tidak hidup mewah, tidak tampil di berita karena harta warisan, tidak pamer kekayaan di media sosial. Justru mereka tumbuh sebagai pribadi yang mandiri dan rendah hati. Mereka menjalani profesinya sendiri, membuat pilihan hidupnya sendiri, dan tidak pernah merasa bahwa mereka berhak atas kekayaan ayah mereka. Karena sejak awal, mereka sudah tahu, harta terbesar yang diwariskan ayah mereka bukan uang, tapi nilai. Buffett menunjukkan pada dunia bahwa cinta seorang ayah bukan soal memberi semua yang diminta, tapi menyiapkan anak untuk bisa berdiri sendiri. Bahwa warisan terbaik bukan yang membuat anak nyaman, tapi yang membuat mereka tangguh, bertumbuh, dan bermakna. Di dunia yang sibuk mewariskan kekayaan, Buffett mengingatkan kita bahwa lebih penting untuk mewariskan karakter. Karena uang bisa habis, tapi nilai hidup akan bertahan dari generasi ke generasi. Pelajaran besar untuk kita semua. Mungkin kita bukan Warren Buffett. Kita tidak punya miliaran rupiah, apalagi miliaran dolar. Kita tidak duduk di ruang rapat bersama pemimpin dunia, tidak masuk daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Tapi pertanyaannya bukan seberapa besar harta kita. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya? Karena pada akhirnya, hidup bukan soal jumlah. Ini soal sikap. Sikap terhadap uang, sikap terhadap sesama, dan sikap terhadap tujuan hidup yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Warren Buffett telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan, bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa tinggi kita bisa naik, tapi seberapa dalam kita bisa peduli. Ia mengajarkan bahwa kekayaan bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki,
tapi berapa banyak yang kamu bisa berikan. Dan memberi bukan hanya tentang angka dalam rekening. Memberi bisa berarti mendengarkan seseorang yang sedang terpuruk, mengajari seorang anak membaca, membagikan pengetahuan yang kita punya, atau sekadar tersenyum dan menyapa orang lain dengan tulus. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya berubah oleh orang-orang kaya, tapi oleh orang-orang yang punya hati besar, yang tidak sibuk menimbun, tapi sibuk berbagi. Mereka yang tahu bahwa setiap kebaikan kecil adalah batu bata untuk membangun dunia yang lebih manusiawi. Kita mungkin tidak bisa mendirikan yayasan, tidak bisa menyumbangkan 99% dari kekayaan kita, tapi kita bisa menyumbangkan 1% dari perhatian kita, 5 menit dari waktu kita, sedikit dari tenaga dan kepedulian kita. Dalam dunia yang semakin individualistik, sikap memberi adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, keberanian untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin, itulah warisan terbesar dari Warren Buffett. Bukan portofolio saham, bukan angka dalam rekening, tapi cara pandangnya terhadap hidup, bahwa saat kita mati nanti, dunia tidak akan mengingat berapa yang kita punya, tapi berapa yang kita tinggalkan dalam bentuk nilai, dampak, dan kasih. Warren Buffett tidak akan dikenang hanya sebagai investor ulung, bukan hanya karena kejeniusannya membaca pasar, atau karena portofolio sahamnya yang menginspirasi dunia. Ia akan dikenang sebagai sosok yang tahu kapan cukup, yang mengerti bahwa batas antara keserakahan dan kebijaksanaan ditentukan oleh satu hal, niat untuk memberi. Buffett menunjukkan bahwa kekayaan terbaik bukanlah yang kita simpan dalam brankas, bukan yang kita pamerkan di media sosial, bukan pula yang kita tinggalkan sebagai angka warisan. Tapi kekayaan terbaik adalah yang bisa meringankan beban orang lain, yang bisa membuka akses pendidikan, menyembuhkan luka, membangun jembatan harapan bagi mereka yang nyaris putus asa. Dan mungkin, di tengah dunia yang sibuk mengejar uang, status, dan pengakuan, Buffett adalah pengingat bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya, uang hanyalah alat, dan alat terbaik adalah yang digunakan untuk membangun, menumbuhkan, dan memperbaiki, bukan sekadar untuk dipamerkan atau ditimbun tanpa makna. Jika video ini membuatmu merenung, menginspirasi, atau bahkan membuka sedikit perspektif baru, maka jangan biarkan berhenti di kamu. Klik like untuk mendukung konten seperti ini. Tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling menyentuh hati kamu dari kisah Warren Buffett. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena siapa tahu, mereka sedang butuh pengingat bahwa hidup bukan hanya soal memiliki, tapi soal memberi arti. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah dan nilai-nilai yang tak kalah dalam dan bermakna.